Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan aku di studio ini ceritanya. Studio punya si Cikal, anak saya yang pertama, Anjani ya. Dia juga jadi YouTuber pemula. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang perlengkapan yang perlu dipersiapkan untuk YouTuber pemula. Nah, jadi buat Anda yang ingin berkecimplung di dunia per-YouTuban atau ingin memulai usaha, ceritanya kan sekarang lagi susah cari pekerjaan nih, akibat lain-lain lah pokoknya. Pokoknya buat YouTuber pemula simak ini, perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, teman-teman, itu harus ada alat ya, tentu saja alat. Nah, apa saja alat yang harus dipersiapkan oleh YouTuber pemula? Yang pertama yang paling sederhana adalah HP, teman-teman. Seperti apa HP? Seperti ini, lihat nih. Nih, diangkat aja, nah gitu. Nah, seperti ini. Ini HP yang paling sederhana lah ya, murah. Jangan beli yang baru kalau nggak ada duit, yang second aja. Ini saya beli second dulu itu 700 atau berapa. Ini Lenovo. Ini juga pernah saya pakai, banyak video-video saya yang pakai ini HP ini. Nah, kemudian jenis-jenis HP kan ada seperti ini, J2 Prime nih Samsung. Ini juga ada J7 ya. Kemudian selain HP, Anda juga yang bermodal agak gede sedikit bisa pakai handycam seperti ini, teman-teman. Nih. Nah, seperti ini. Ini handycam Spectra ya. Ini barang-barang jadul saya. Dulu saya beli ini 1.400.000 di Jalan Kartini itu, Jalan Kartini Bandar Lampung, yang satu arah itu. Kalau ke arah Bandar Lampung dari arah Teluk itu agak jalannya turun. Nah, sebelah kanan tuh ada yang jual. Dulu mah di situ. Ya sekitar 7 tahun yang lalu lah, 1,5 juta Spectra itu. Banyak video-video saya yang pakai itu. Itu yang agak canggih sedikit ini Sony, teman-teman. Sony ini dulu keren, ini ada proyektornya di sini nyala nih. Di sini nyala ada proyektornya. Jadi bisa dibidikan ke tembok. Ini saya dulu beli 4 juta 6 juta ya, kurang tahu, lupa lah ini. Sekitar 5 tahun saya beli ini. Sony ada proyektornya. Nah, kalau yang duitnya agak gede lagi ya beli yang model-model baru sekarang lah, yang apa namanya, mirrorless atau apa, silahkan. Kan YouTuber pemula itu tidak semuanya bokeh teman-teman, ada juga yang kaya raya ya. Ya kaya raya dalam, ya mohon maaf, dalam pengertian banyak duit lah ya, silahkan pakai yang lebih canggih, lebih bagus. Tapi buat Anda yang kebetulan cekak duitnya, yang perlu dipersiapkan itu sudahlah HP second modal 400, 700 kisaran itu bisa dipakai. Oke. Yang pertama itu HP atau handycam ya. Tuh, peralatan lain selain itu tadi ya, bisa juga menggunakan laptop ya, atau seperti ini laptop nih. Laptop seperti ini atau PC ya. PC komputer. Kalau kamera itu untuk nyeting, HP untuk nyeting ya kan. Kalau laptop sama PC itu untuk ngedit, teman-teman. Tapi kalau tidak ada laptop dengan komputer atau dengan PC, ya ngedit bisa di HP ya, seperti itu. Nah, kemudian peralatan lain yang tentu tidak kalah pentingnya adalah memori. Ya, semua tahulah memori seperti apa, untuk nyimpen data ya, memori, OTG itu satu paket dengan HP biasanya, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu peralatan standar itu ya. Ini buat pemula nih ceritanya, buat Anda yang belum tahu. Bisa pakai HP, bisa pakai handycam, dan ini juga bisa dipakai nih DSLR. Nih, zaman saya dulu suka hunting, fotografi, ini bisa untuk moto, bisa untuk video. Kamera DSLR ini Canon dulu saya pakai ya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing atau terlalu banyak pikiran. Kata Pak Gunawan, HP aja cukup, bisa pakai HP.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mau ngevlog mau apa pakai HP bisa ngedit di situ. Nah, cuman kan ini saya harus bicara global, umum. Jadi kan tidak nutup kemungkinan di HP nggak ada, adanya kamera DSLR ya boleh dipakai kan seperti itu. DSLR tidak punya, HP tidak punya, handycamnya punya, ya handycam dipakai seperti itu. Jadi banyak jalan menuju Rhoma Irama teman-teman, seperti itu. Nah, yang terakhir barangkali ini perlengkapan tambahan menurut saya, yaitu WiFi. Penting WiFi itu, karena kalau selalu pakai kuota ya, mungkin kan mau ngupload banyak, mau ngupload cepat ya pakai WiFi. Seperti apa WiFi itu di atas tuh, di close up teh ke atas, deketin ke sana. Nah, seperti itu. Yang belum tahu ini mah, oke? Nah, seperti itu. Nah, jadi alat-alat itu penting. Perlengkapan shooting, perlengkapan editing, dan perlengkapan distributing. Perlengkapan uploading ya. Jadi setelah di shooting, diedit. Setelah diedit jadi upload. Yaitu WiFi untuk uploadnya biar cepat. Sehari 5, 10 nggak masalah. Nggak ada larangan sehari harus 1 konten, 2 konten. Enggak, kalau pemula mah 100 video buat 1 hari kalau bisa kan. Kalau tidak bisa ya 2, barangkali 2 konten diupload, 3 konten atau 1. Tapi ya harus rutin. Misalnya 1 hari bisa 1 diupload silahkan. Atau tidak sempat ya selang 2 hari. Tapi jangan juga seminggu baru ngupload. Itu mah bukan nggak niat itu. Nggak niat. Itu mah. Jadi sebaiknya kalau kita bekerja itu yang bener lah. Yang niat. Oke. Ya setidaknya 1 hari 1 lah. Seperti itu. Jadi itu yang pertama ya. Teman-teman pemula. Peralatan. Tadi sudah saya tunjukkan macam-macamnya. Oke. Kalau ada barangkali tambahan itu nanti. Kalau kita sudah gajian. Duit sudah nambah banyak. Ya bisa dilengkapi dengan yang lain. Lampu ya kan. Shotgun, bisa juga pakai reflektor dan lain-lain. Itu mah nanti untuk yang sudah profesional lah ya. Gitu. Yang pertama peralatan. Yang kedua teman-teman, adalah program editing. Penting program editing itu. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai seorang YouTuber pemula, sebelum Anda jadi YouTuber pemula, ada baiknya Anda itu bisa atau mampu mengedit sendiri. Harus bisa. Jangan ngedit ngandelin orang lain. Itu ribet. Ribetnya apa? Ya kalau orang lainnya senggang atau orang lainnya saudara sendiri bisa disuruh-suruh. Kalau orang lainnya nggak ada atau sakit kan repot. Kita mau upload sekarang, ya kan? Sementara orang lainnya berhalangan atau sakit atau apa, kan itu urung diupload, urung diedit. Sebaiknya Anda harus bisa ngedit. Itu catat itu untuk pemula ya. Ini apa saja program editing untuk pemula? Banyak teman-teman. Ada KineMaster, itu yang paling mudah lah untuk YouTuber pemula mah. Kalau zaman saya mah dulu tahun 2010 2008 ya 15 tahun yang lalu belum ada KineMaster. Adanya Pinnacle dulu mah. Berat juga itu di PC ya kan. Entah berapa ratus megabyte itu, mungkin 1 giga mungkin itu filenya ya kan. Pinnacle dulu mah Pinnacle saya pakai. Belajar itu dari Pak Gunawan, Pak Rudi Gunawan itu guru SMK 2 Kalianda. Saya belajar dari beliau. Pinnacle itu tahun 2000 berapa 2005 2008 kalau nggak salah ya, 2008 2009 lah itu zaman CPNS dulu. Itu programnya KineMaster ya, KineMaster atau Filmora ya kan ada itu ya, bisa download kan ada itu. Jadi aplikasi editing itu mudah sekarang mah. Jadi itu selain perlengkapan Anda juga harus bisa ngedit tuh teman-teman. Jadi percuma Anda jago nyuting, jago apa-apa, jago acting, jago ngomong, ngoceh, bicara apa, kalau tidak bisa ngedit, tetap terkendala. Ya, jadi harus punya program editing dan harus bisa memakainya, menggunakannya.
Sederhana itu, apa? KineMaster itu ada di HP, bisa dioperasionalkan di HP. Habis nyoting kan, langsung disimpan itu di file saja atau di file manager atau di galeri kan, video langsung bisa diunduh di situ. Pada saat itu diedit mungkin 5-10 menit, di render langsung bisa diupload. Praktis kan kalau zaman sekarang. Beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu mah teman-teman, kamera juga kamera analog. Nih seperti ini kalau yang belum tahu kamera analog. Nih, zaman saya dulu mah waktu masih hobi nyotang-nyoting tuh seperti ini. Nyimpennya juga bukan di memori yang sekarang, bukan di memori SD atau memori yang nyimpen juga di kayak kaset ini, pita. Nih. Kayak kaset kecil kan? Ya. Ini pita, kaset pita ini. Ini untuk nyimpen data ya, dimasukin ke sini nih. Ya, di sini nanti ngebuka sedikit, nanti keluar, baru dimasukin. Ini udah rusak. Wah, udah puluhan tahun sih. Nah, kalau sekarang kan kamera digital semua, udah nggak ada kamera analog. Nah, gampang lah sekarang mah, tinggal ada kemauan. Gitu. Jadi jangan banyak alasan, jangan banyak ini itulah. Udah dipermudah sekarang sama para ahli, ya. Cukup HP. Kemudian ada program editing, udah Anda jadi YouTuber. Nah, itu yang kedua ya. Program editing video harus punya. Ini mah bagi pemula, sekali lagi bagi pemula. Yang ketiga, materi konten harus punya, teman-teman. Perlengkapan punya ya. Untuk softwarenya, editingnya punya, tapi konten atau materi nggak punya, kan repot. Ini mau bikin cerita apa, ini mau nyoting apa, kan bingung kalau nggak punya. Nah, Anda harus punya. Nah, misalnya Anda sebagai pelajar pemula nih, YouTuber pemula, materi apa kira-kira yang bagus? Ya seputar sekolah, seputar pelajaran, tutorial cara baris berbaris, misalnya kalau Anda pramuka kan bisa saja. Jadi penting itu punya materi ya. Kalau sudah profesional mah kan materinya bisa banyak sekali, beragam, tutorial, musik materinya kan. Kemudian apa yang lebih ke skill pribadi, misalnya skill mancing, kemudian reportase, liputan, wawancara, banyak konten itu. Nah, jadi itu untuk pemula 3 hal mendasar penting sekali buat pemula, itu 3 tadi. Pertama perlengkapan, yang kedua editing ya, software editing harus punya, yang ketiga materi konten. Nah, tentang lain-lainnya, bagaimana bikin konten yang bagus, bagaimana membuat supaya viewer banyak, ngejar 1000 subscribe, 4000 jam bagaimana, itu nanti. Yang penting 3 syarat itu Anda punya dulu. Ikuti terus video dari saya ya, ini masih sekedar berbagi pengalaman saya ya, pengalaman pribadi. Kalau saya bicara di sini pinjam punya saya, sekarang berada di sini, ini mah studio anak saya. Kalau studio saya mah alam, bebas di luar, outdoor studio saya mah sekarang ya. Karena apa? Materinya ya kan materi ngarit ya, materi ngarit, materi kelinci gitu. Jadi studio saya di luar. Itu saja barangkali teman-teman, untuk Anda pemula, persiapkan 3 perlengkapan tadi ya. Jangan lupa 3 perlengkapan tadi harus ada untuk Anda sebagai YouTuber pemula. Sekian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.